Kami tidak akan pernah goyah, sebab kami tahu siapa yang menyertai, siapa yang berjalan di depan kami, menyertai kami, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu. Hari ini kami bisa berkumpul bersama, memulai minggu yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Biar firman hari ini menjadi berkat untuk kami semuanya, menuntun kami semuanya. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menyenangkan hati-Mu, pribadi yang terus memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Kalau tidak keberatan boleh tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Karena satu hal yang saya yakini, satu hal yang saya percaya, Tuhan kita selalu dahsyat apapun yang terjadi. Bersyukur sekali Bapak Ibu kembali ada kesempatan bisa bersama dengan saudara untuk kita bisa belajar firman Tuhan. Setelah kemarin sepanjang hari kita pun juga sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang Daud kembali Bapak Ibu. Dan memang di dalam seri khotbah ini Tuhan terus arahkan saya untuk bicara tentang Daud. Dan saya bersyukur bahwa lewat kehidupan Daud kita bisa belajar banyak. Dan saudara, Kamis besok ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan bicara tentang kenaikannya. Lalu saudara, mulai dari hari Minggu nanti kita akan mulai sebuah seri khotbah yang baru tentang Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya akan memasuki Minggu Pentakosta, di mana kita akan bersama-sama menerima curahan Roh Kudus. Kita akan menerima bersama-sama ya urapan dari Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Tapi banyak orang tidak bisa mengalaminya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu, karena mereka merasa, mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Roh Kudus sehingga mereka nggak bisa mengalaminya. Padahal seharusnya kalau saudara dan saya itu mengerti tentang kuasa yang ada di dalam kita, maka saya yakin dan percaya hidup kita nggak akan pernah sama lagi. Sebab itu hari ini kita mau belajar kembali dari firman, tapi nanti Kamis, nanti hari Minggu, nanti minggu-minggu seterusnya selama bulan Juni ada banyak firman-firman yang luar biasa yang kita mau pelajari. Dan doa saya lewat kebenaran firman Tuhan, kita semuanya bisa diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk ajak teman-teman saudara ya, besok pagi kembali kita doa pagi jam 5. Kita hari ini akan baca dari Lukas pasalnya yang ke-10. Kita buka sama-sama. Lukas pasalnya yang ke-10. Kita mau baca sama-sama di ayatnya yang ke-25. Nah, kita mau baca dengan suara yang keras, judulnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Boleh kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Nah, siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan ia sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dan dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya." Wow, Bapak Ibu Saudara ya, mohon maaf, 34. Ya, Nah, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dikatakan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Yang percaya sama-sama katakan,
Amin. Wow, saudara satu perumpamaan yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus yang benar-benar bagi saya merupakan satu hal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bukan hanya untuk kita melihat kemenangan, tetapi cara kita memimpin orang, cara kita menghadapi manusia di setiap hari kita pun juga bisa mempraktekannya. Ya, sebuah kisah yang menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam banyak cerita-cerita yang memakai istilah the good Samaritan, yaitu orang Samaria yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang 3 orang yang dipakai contoh oleh Yesus yang menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Sama-sama tulis di live chat, kasih yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar kasih yang sesungguhnya dari 3 macam orang. Ya, dari 3 macam orang ini kita bisa belajar mana kasih yang gak benar, mana kasih yang benar. Nah, kita mau belajar dari orang Samaria tentunya tentang kasih yang benar ini. Yang pertama adalah imam, yang kedua adalah Lewi, yang ketiga adalah orang Samaria. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus memakai contoh orang Samaria? Sederhana, karena orang Yahudi paling benci dengan orang Samaria. Saudara harus tahu orang Yahudi sama orang Samaria itu benci dan kebenciannya itu turun-temurun. Mereka bahkan tidak mau dekat sedikit pun, mereka tidak mau ngobrol, mereka tidak mau ada hubungannya dengan orang-orang Samaria. Bahkan kalau saudara ingat Tuhan Yesus pernah mendatangi sebuah tempat di mana dia bertemu dengan wanita Samaria. Nah, saudara, kenapa itu harus dicatat di dalam Injil? Karena semestinya itu bukan sebuah perjalanan yang sewajarnya buat orang Yahudi. Karena saudara, kalau saya gambarkan, saya nggak punya mapnya sekarang, tapi kalau saya gambarkan, ini adalah tempat di mana Yesus berada, dan ini adalah tempat tujuannya. Bapak Ibu Saudara, ada di bawah. Ya, jadi ada yang satu di atas, satu di bawah. Nah, saudara, Samaria itu persis di tengah-tengahnya. Nah, semestinya dari tempat Tuhan Yesus berada ke tempat di mana dia mau pergi, itu seharusnya tinggal langsung melewati Samaria lebih cepat sampai. Tetapi kenapa itu diceritakan? Karena itu nggak wajar. Karena biasanya orang Yahudi itu kalau misalnya mereka mau pergi ke tempat di mana Yesus mau pergi, itu tidak lewat Samaria tapi muter, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya buat apa muter? Karena mereka menghindari Samaria. Karena mereka merasa kalau mereka dekat-dekat ke daerah Samaria, mereka pasti terkutuk. Mereka merasa kalau mereka dekat-dekat di Samaria, pasti mereka mengalami banyak kutukan dari Tuhan. Karena Tuhan benci dengan orang Samaria. Itu versinya orang Yahudi. Nah, karena itu sangat tepat sekali ketika Tuhan Yesus bicara tentang kasih, Tuhan Yesus bicaranya tentang orang Samaria. Karena ketika orang Yahudi mendengar tentang itu, orang Yahudi terganggu jiwanya. Kenapa? Karena mereka dengar Samaria. Wah, mereka mau mengasihi, tapi di sini Tuhan Yesus bicara tentang orang Samaria. Di situ lebih dalam lagi Tuhan Yesus sedang memeriksa hati mereka, bukan hanya untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kalau mereka bisa menerima, artinya mereka benar-benar mengasihi. Kalau misalnya mereka tidak bisa, maka mereka sebenarnya tidak punya kasih. Karena orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, kira-kira apa yang harus aku lakukan supaya aku sempurna? Nah, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu. Nah, sesamamu ini siapa? Sesamamu adalah orang-orang yang mungkin menurutmu tidak pantas atau tidak sudi engkau dekati. Atau engkau sama sekali benci sama mereka sebelumnya dan engkau gak mau dekat-dekat sama mereka. Nah, apakah engkau bisa mengasihi mereka? Nah, Tuhan Yesus sedang memberikan pesan seperti itu. Nah, saudara, karena itu ayo hari ini kita mau belajar. Ya, karena banyak dari kita sebenarnya kita mengatakan diri kita mengasihi, tapi sebenarnya kita gak punya kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama dari ayat 31. Ini tokoh yang pertama kalau kita mau bicara tentang seorang yang punya kasih atau enggak. Nah, yang pertama ini enggak punya kasih sama sekali. Kenapa? Coba baca. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang pertama yang harus kita pelajari, yaitu dari imam ini. Nah, imam ini di depan banyak orang, di depan jemaatnya tentunya, pastinya dia mengajarkan tentang kasih. Ya, pastinya dia ngajarin tentang nolong orang. Tapi ketika dia dihadapkan dengan sebuah ujian untuk dia melakukan firman itu atau tidak, dia tidak melakukannya. Nah, saudara, ketika dia melihat orang yang babak belur ini, orang yang berada di dalam keadaan yang tidak baik ini, imam ini pura-pura tidak lihat.
dan dia melewatinya begitu saja. Bapak Ibu Saudara, itu bukan kasih. Kenapa? Karena catat yang pertama, kasih bukan munafik. Sama-sama tulis di live chat, kasih itu tidak munafik. Ya, kasih itu nggak munafik. Saudara, imam ini bicara dan mengajar banyak tentang kasih. Tapi gilirannya praktek, gilirannya melakukan firman-Nya, gilirannya dia diuji, nggak lulus Bapak Ibu. Dan kita melihat di sini bahwa imam ini pura-pura nggak lihat dan melewati Yesus. Melewati orang yang terjatuh ini, melewati orang yang babak belur ini. Bapak Ibu Saudara, dari sini saya belajar ya. Kadang-kadang perkataan manusia, kadang-kadang perbuatan manusia itu kadang-kadang bisa menipu. Karena seringkali kalau kelihatan sama orang, kalau di depan banyak orang ngomongnya baik, ngomongnya ngomongnya luar biasa, ngomongin firman lagi, ya ngomongin khotbah. Tapi begitu waktunya praktek, benar-benar tidak dilakukan. Bapak Ibu Saudara, itu namanya munafik. Itu namanya adalah orang yang benar-benar apa yang dia ucapkan, ya dia perbuat gak sesuai dengan hatinya. Kenapa? Karena dia hanya melakukan saat dilihat sama orang. Saat gak kelihatan sama orang, dia tidak mau melakukannya. Bapak Ibu, saya doa, jemaat doa pagi gak ada yang kayak gitu ya. Saya doa, jemaat doa pagi itu semuanya apapun yang dikatakan, apapun yang diperbuat, apapun yang dipelajari, semuanya dilakukan dengan benar-benar. Meskipun gak ada yang lihat, ya kira-kira apakah kita mau melakukan enggak. Bapak Ibu Saudara, saya selalu memperhatikan dan saya selalu hidupi firman ini. Ya, saya kadang-kadang kalau khotbah itu saya khotbahnya cukup keras, saya menegur, saya khotbahnya cukup ya benar-benar strict sebenarnya kalau saudara perhatikan. Saya mengajarkan tentang hidup benar, saya mengajarkan bagaimana hidup kita ini seharusnya berbuat apa dan apa. Nah saudara, challenge-nya, tantangannya adalah apakah saya melakukan nggak? Apakah saya sendiri sebagai yang ngajar, apakah saya praktek nggak apa yang saya khotbahkan? Karena kalau tidak Bapak Ibu Saudara, itu namanya munafik dan saya nggak punya kasih. Kalau saya mengajarkan contohnya untuk mengampuni, lalu saya sendiri di rumah nggak bisa mengampuni, maka di situ saya adalah orang yang munafik. Contohnya kemarin saya ngajar, ya kesalahannya Daud apa? Kesalahannya Daud adalah dia kompromi sama dosa. Nah lalu saya waktu turun dari mimbar, saya disuruh buat keputusan, lalu saya kompromi dengan dosa. Nah namanya saya munafik. Kemarin saya ngajar tentang Daud ya, kita harus apa, kesalahannya Daud apa? Yaitu dia tidak mendidik anaknya dengan baik, dia nggak memberikan waktu buat anaknya. Nah saudara, kalau saya sendiri jadi seorang papa yang tidak mau memberikan waktu buat anak saya, yang tidak mendidik anak saya dengan benar, maka saya jadi orang munafik. Karena itu saya selalu teringat dengan perkataan Yakobus, jangan seorang itu mau jadi guru. Karena apa? Karena standarnya itu lebih tinggi. Nah semuanya diuji nanti apa yang kamu katakan. Nah saudara, imam ini posisinya tinggi. Tetapi dia melewati orang itu seperti gak ada apa-apa. Saya berdoa di tempat ini kita mungkin ada imam-imam, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Ayo kita jangan seperti imam ini. Kalau kita sudah tahu sesuatu itu benar, kita sudah tahu itu firman Tuhan, lakukan itu. Kalau Bapak Ibu sudah mendengar firman hari ini, ayo melakukannya. Kalau saudara bisa share ke teman-teman saudara ya tentang firman, pastikan kita juga melakukannya. Meskipun gak ada yang lihat, meskipun gak ada yang tahu, ayo kita harus tetap melakukannya. Mau katakan amin. Dikatakan yang kedua, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, apa bedanya imam sama Lewi? Saudara, sebenarnya mirip-mirip karena seorang Lewi adalah kaum pilihan Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani sebagai imam. Nah saudara, di sini dikatakan demikian juga seorang Lewi. Lalu apa bedanya dengan imam? Nah saudara, kita harus ingat tidak semua Lewi, tidak semua orang Lewi itu imam. Ya, tidak semuanya orang Lewi ini adalah orang yang memegang posisi. Tetapi di sini kita lihat bahwa seorang Lewi adalah orang pilihan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tadi, kita gak boleh jadi orang munafik. Kenapa? Karena kasih tidak munafik. Nah saudara, yang kedua, kita belajar sama-sama, yaitu kasih selalu melakukan yang benar. Sama-sama tulis di live chat, kasih selalu melakukan yang benar. Bapak Ibu Saudara, kasih itu ya apapun posisinya, siapapun dia, karena dia orang pilihan, dia akan selalu melakukan yang benar. Jadi yang pertama tidak munafik, tetapi kasih itu
tulus, kasih itu melakukan apa yang dia katakan, apa yang dia rasa. Yang kedua, kita belajar bersama-sama yaitu kasih selalu melakukan yang benar. Saudara, kasih itu selalu melakukan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya. Terutama sebagai orang pilihan Tuhan. Kita udah belajar selama 1 bulan tentang orang pilihan Tuhan. Kita udah belajar bagaimana orang pilihan itu adalah orang-orang yang ya seharusnya berkualitas. Seharusnya motivasinya benar. Selalu memilih yang benar. Kita udah belajar itu tentang Daud di part yang pertama Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang-kadang kita sama seperti orang Lewi ini. Kita orang pilihan Tuhan. Kita udah diampuni Tuhan. Kita udah diangkat oleh Tuhan. Tapi kita gak mau melakukan yang benar. Itu namanya kita gak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo kita jadi orang Kristen. Kita harus jadi orang yang tahu diri. Sama-sama tulis di live chat, Kristen yang tahu diri. Saudara, kalau kita udah dibantu, kalau kita udah diberkati, kalau kita udah ditolong, setidaknya itu kita itu balas, setidaknya itu kita melakukan apa yang kita bisa, setidaknya itu kita hidupnya itu sesuai dengan berkat yang sudah kita terima, yaitu keselamatan itu. Hiduplah sebagai orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang Lewi ini, ya dia adalah orang-orang yang mereka yang seharusnya mereka ini tahu bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka udah dapat belas kasihan Tuhan. Meskipun Lewi ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan sebelum mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka dikutuk. Mereka ngalamin hal-hal. Kenapa? Karena kaum Lewi, karena Lewinya sendiri melakukan sebuah dosa. Dia sudah diampuni. Dia sudah diselamatkan. Dia sudah mengalami perubahan. Dia sudah dapat berkat kesempatan kedua. Tetapi di saat dia lihat orang yang membutuhkan. Dia tidak mau melakukan yang benar. Yaitu apa? Untuk dia mengasihi dan memberikan kesempatan juga kepada orang itu. Saudara, mereka tahu itu gak benar. Tapi mereka tetap melakukan. Kadang-kadang dalam hidup kita juga kayak gitu. Kita udah tahu gak boleh marah-marah. Kita udah tahu kita gak boleh musuhin orang. Kita udah tahu kita gak boleh melakukan dosa. Tapi kita melakukan. Itu namanya orang gak punya kasih. Terutama kasih kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dikatakan lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wow Bapak Ibu Saudara. Di sini kita belajar tentang kasih yang sesungguhnya. Kita belajar sama-sama, catat baik-baik. Kasih itu penuh belas kasihan. Tulis di live chat, kasih itu penuh belas kasihan. Jadi yang pertama kita belajar kasih yang sesungguhnya itu tidak munafik. Yang kedua kasih yang sebenarnya itu selalu melakukan yang benar. Dan yang ketiga kasih yang sejati adalah kasih yang penuh belas kasihan. Kasih yang selalu menunjukkan kasih setianya kepada semua orang. Belas kasihan tidak memandang rupa. Belas kasihan tidak memandang dia dapat apa. Belas kasihan tidak memandang apa untungnya buat aku. Ini yang disebut namanya kasih agape. Sama-sama tulis di live chat, agape. Inilah kasih agape dari Tuhan. Kasih yang ditunjukkan kepada Tuhan dari Tuhan sendiri kepada umatnya. Yaitu Tuhan yang hatinya begitu besar. Tuhan yang hatinya begitu penuh belas kasihan terhadap kita. Yang membuat saudara dan saya itu diampuni, diselamatkan. Dan kita yang semestinya gak layak dilayakkan. Bapak Ibu Saudara, milikilah kasih itu kepada semua orang. Kasih yang gak membeda-bedakan. Kasih yang mengasihi semua orang, meskipun orang itu musuh kita. Kasih yang bisa mengampuni meskipun sakitnya itu sangat parah sekali. Kasih yang tetap bisa melakukan yang benar meskipun kita jengkel dan kita gak mau melakukannya. Saudara, pandang kasih yang sejati itu sebagai kasih agape Tuhan terhadap kita. Itu belas kasihan. Karena itu kemanapun Tuhan Yesus pergi selalu firman Tuhan mencatat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kenapa? Karena dia punya kasih agape. Bapak Ibu saya berdoa dimanapun saudara boleh berada. Kasih agape Tuhan selalu menyertai kita. Baru kita bisa berkata kita orang yang saling mengasihi. Yang pertama, kalau kau saling mengasihi, kau gak munafik. Yang kedua, kau selalu melakukan yang benar. Dan yang ketiga, kau selalu menunjukkan belas kasihan terhadap semua orang. Meskipun mereka tidak layak menerimanya. Meskipun mereka seharusnya tidak perlu kita kasihi. Tapi kita mau mengasihi. Itu namanya belas kasihan dan kasih yang sejati. Yang mau melakukan sama-sama katakan amin. Tundukkan kepala saudara, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan pasti menjadi berkat untuk kami semuanya. Hamba-Mu memberkati setiap jemaat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan. Memberkati di dalam segala hal yang mereka lakukan. Terutama memberkati setiap kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan doa dari hamba-Mu, biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami akhirnya mengerti dan kami mau memiliki kasih yang sejati itu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin.
Bapak Ibu terima kasih sudah mengikuti doa pagi hari ini. Ajak teman-teman keluarga, kalau boleh kita beribadah bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama dan saya percaya kita semuanya diberkati. Jangan lupa besok pagi jam 5 dan Kamis besok silakan ayo kita datang sama-sama ke Surabaya untuk kita bisa beribadah bersama-sama di GCS Pakuan Mall dan GCS Tunjungan Plaza. God bless you. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.